kami tampil dengan jiwa. Buatan semua karena jangan lupa dunia, karena kami penuh cerita. Tidak bahagia, selamat pagi, mari kita jadi hari bersama kita hidup kerja dan hari-hari. Kami untuk kalian semua di sini. Kakak dan Dina duduk di bangku depan gedung PCC sambil membawa buku catatan dan laptop. Dina, kamu sudah tahu tentang moda transportasi dalam metode konvensional? Sudah dengar sedikit, tapi masih bingung. Bisa jelaskan singkatnya? Oke, gampangnya moda transportasi itu masalah distribusi barang dari beberapa sumber. Misal pabrik ke beberapa tujuan seperti gudang atau pasar. Tujuannya biar biaya transportasi paling murah. Jadi misalnya ada 3 pabrik dan ada 4 gudang, kita harus atur berapa banyak barang dari tiap pabrik ke tiap gudang supaya biaya totalnya paling kecil ya. Betul. Contohnya kalau biaya kirim dari pabrik A ke gudang 1 itu mahal, tapi dari pabrik B ke gudang 1 lebih murah. Kita bisa alokasikan pengiriman lebih banyak dari pabrik B supaya hemat. Baca apa? Riset operasional. Aku dengar sedikit tapi masih bingung. Bisa jelaskan singkat dan gampang moda transportasi, solusi distribusi dari pabrik ke gudang. Biar dia yang minimum kalau dari A, lebih murah kita alokasikan. Biar hemat dan ikhlas bisa ada 3 pabrik, 4 gudang berapa berarti harus dihitung supaya tidak tetap. Yang paling kecil itulah tugas kita, ayo hitung-hitung. Tebak harus hitung benar, pakai metode yang tepat biar hasilnya jaya. Moda transportasi solusi distribusi dari pabrik ke gudang biar biaya minimum. Dari mahal lebih. Kalau sambil belajar ada latihan tidak. Ya, belajar itu jangan stres, biar otak juga segar. Nah, moda transportasi penting banget buat perusahaan supaya efisien. Jangan lupa kita duduk bersama mengintegrasi moda transportasi kami. Atur barang dengan tepat, biar biaya hemat hasilnya pasti banyak. Jangan dulu santai aja, biar semangat terlebih, kerjain tugas pasti. Ikuti kalau ada tugas, dapat tunang di depan kita. Cara biar metode biar di andalan kita, alokasikan bagi semua.
Jangan pusing, santai aja teman-teman, goyang-goyang biar semangat terus. Jangan lupa istirahat, biar pikiran segar, sambil dengar lagu semangat bertambah. Jangan pusing, santai aja teman-teman, goyang-goyang biar semangat sekali, menjadi tugas pasti sesuai. Kalau begitu, gimana cara menentukan solusi terbaiknya? Apakah ada rumus khusus? Ada, biasanya pakai metode matematis. Misalnya metode northwest corner, last cross, dan Vogel optimization. Ini cara buat mulai alokasi awal. Lalu dioptimasi supaya biaya minimum. Wah, berarti bukan cuma tebak-tebak, harus ada hitung-hitungan yang tepat ya? Iya, namanya juga riset operasional. Ya harus hitung yang efisien dan logis. Fajar menari lebih semangat sambil mengajak Hani bergabung bernyanyi lagu goyang nasi padang. Goyang belajar, ayo semua ikut bergoyang. Goyang belajar, goyang belajar, ayo semangat. Kita kumpul di sini, belajar asik sekali. Moda transportasi kita kupas, biarnya tidak dipakai sudah. Harus kita atur jalan dia hemat, hasil pasti cemerlang. Goyang belajar, ayo semua ikut bergoyang. Goyang belajar, supaya paham makin dalam. Tiga pabrik dan tiga muda, sudah kita mampu makin mudah, supaya menghibur. Cari biaya paling murah, alokasikan tepat sampai semua terpenuhi. Goyang belajar. Supaya paham makin dalam, jangan lupa senyum, jangan cepat bosan. Belajar sambil goyang, hati jadi senang. Goyang belajar, ayo semua ikut bergoyang. Goyang belajar, paham makin dalam. Goyang belajar, ayo semua ikut bergoyang. Goyang belajar. Kalau di dunia nyata, contohnya di mana ya moda transportasi dibutuhkan? Banyak kayak distribusi barang dari pabrik ke gudang, pengiriman paket dari pusat ke cabang, bahkan alokasi logistik bantuan bencana supaya cepat dan murah. Wah, keren juga ya. Jadi riset operasional ini sangat membantu dunia bisnis dan kemanusiaan.
Betul banget. Nah, buat skripsi kita nanti kita bisa coba buat simulasi menentukan prestasi dengan data real. Hani dan Fajar menutup dengan lagu Kopi Dangdut. Suasana jadi riang dan hangat. Pabrik ke gudang atur distribusi, biar biaya jadi hemat bebas, supaya semua berjalan lancar dan mudah. Asik sambil kopi dangdut, santai hati jangan sampai bingung. Dengan semangat kita terus maju. Seoperasional terus tepat sasaran pakai metode supaya biaya minim dari yang murah hasilnya pasti oke. Belajar asik sambil kopi dangdut, santai hati jangan sampai bingung. Dengan semangat kita terus maju. Seoperasional bikin kita yang lupa senyum. Jangan cepat dalam belajar bersama sukses di menyambut. Dina, gimana kalau kita lanjut mengerjakan tugas riset operasional dari Pak Adi di rumah Rani saja? Lebih santai dan bisa brainstorming bareng. Setuju, lebih enak juga kalau di rumah bisa diskusi sambil makan ringan. Sip, ayo kita naik kendaraan bareng. Musik mulai mengalun. Lagu Naik Delman dinyanyikan Papa, Dina, dan Fajar sambil berjalan santai ke arah rumah Hani. Kita pergi bersama-sama jalan keliling kota, sambil nyanyi yang gembira ditunggu di rumah. Kita belajar sambil bermain naik jalan. Naik jalan, ayo kita jalan-jalan. Jalan, naik jalan, seru-seruan bersama-sama. Ada tugas semua kumpul di rumah Rani, belajar asik sambil santai, sambil goyang dan tertawa naik ke jalan-jalan naik ke rumah. Seru-seruan bersama teman. Naik jalan ke rumah Rani, ayo semua ikut bernyanyi. Mereka berjalan sambil menyanyi ceria. Fajar, kamu jago banget juga. Pasti dong, nanti sambil dengar lagu Jarang Goyang kita bisa tambah semangat. Kalau ada lagu itu, pasti suasana makin hidup, tugas jadi makin ringan kerjakan. Musik beralih ke lagu Jangan Goyang. Fajar mulai menari ringan sambil menyanyikan bait pertama. Ikut bergoyang, belajar goyang.
kita pahami dan memahami berguna, atur barang tempat waktu. Dia yang mata siap pasti itu bergoyang bergoyang angin semua ikut bergoyang bergoyang goyang bergoyang biar hati jadi senang. Aniaya paripurna alokasikan bahan sampai semua terpenuhi. Jangan lupa senyum yang menjebak dosa. Ayo sambil goyang hati jadi senang. Ikut bergoyang, goyang goyang bergoyang biar hati jadi senang. Sampai tugas selesai. Mereka tiba di depan rumah Hani. Pintu terbuka dan Hani menyambut dengan hangat. Terima kasih sudah mau ditemani belajar, Hani. Iya, rumah kamu nyaman banget, bikin semangat kerja. Kalau ada lagu dangdut lagi, aku siap menari kapan saja. Nanti kita mulai dengan kopi dangdut dan suasana seru. Biar tugas Pak Adi. Mereka masuk ke ruang belajar Hani, siap mengerjakan tugas bersama dengan semangat dan suasana hangat penuh irama lagu dangdut dan goyang nasi padang. Goyang belajar, ayo semua ikut bergoyang. Goyang belajar, goyang belajar, biar semangat makin datang. Kita duduk bersama, dan juga kasih. Transportasi yang semua paham pasti dari tapi tergerak. Barang tepat sasaran, biaya ayo semua ikut bergoyang. Goyang belajar, goyang belajar, biar semangat makin datang. 3 pabrik dan 3 gudang, tugas kita menentukan gerakan kirim barang supaya biaya menurun. Pakai metode LCD, beri biaya paling murah, alokasikan tepat supaya semua terpenuhi. Goyang belajar, biar semangat makin datang. Jangan lupa senyum, jangan lupa dosa. Belajar sambil goyang, hati jadi senang. Goyang belajar, ayo semua ikut goyang. Goyang belajar, biar semangat makin datang. Ayo goyang, belajar bersama sampai tugas selesai. Kakak Dina, Fajar, dan Hani duduk mengelilingi meja, membuka buku dan laptop. Oke teman-teman, sekarang kita bahas komponen utama dalam metode transportasi ya. Yang pertama ada supply atau sumber, yaitu tempat asal barang, misalnya pabrik. Kalau dengan tempat tujuan pengiriman kayak
terus jumlah barang yang tersedia dan yang dibutuhkan. Betul. Nah, ada beberapa asumsi dasar yang harus kita penuhi. A. Biaya transportasi itu linear. Artinya total biaya sebanding dengan jumlah barang yang dikirim. B. Semua permintaan tujuan harus terpenuhi. C. Tidak ada sumber yang mengirim melebihi kapasitasnya. Lagu sakitnya tuh di sini oleh cita-cita mulai membalun pelan sebagai latar. Suasana jadi semangat. Jangan berhenti mengajar tugas terus profesional. Beraktivitas memang menyenangkan. Tapi harus tetap disabar. Semangat itu di sini walau susah jangan berhenti. Harus terus sabar. Hati menyerah. Tapi hati dari yang lebih sebagai biara solusi dan tugas selesai dengan hati. Semangat itu di sini. Walau susah jangan berhenti. Cari solusi dengan sabar dan teliti. Sudah aku jangan menyerah. Ada jatuh bangun hidup biasa. Pagi jangan menyerah. Semangat yang dari sini hati. Walau susah jangan berhenti. Cari solusi dengan sabar dan teliti. Masih berhasil jangan menyerah ini. Lagu ini cocok banget buat ngasih semangat supaya nggak sakit kepala, cari solusi optimal. Ya, ayo semangat terus. Contoh sederhananya, misalnya 3 pabrik dan 4 gudang, masing-masing punya kapasitas dan permintaan tertentu, serta biaya pengiriman yang berbeda. Tujuannya menentukan berapa banyak barang dari tiap pabrik ke tiap gudang supaya total biaya transportasi minimal. Kalau total supply sama dengan total demand, namanya model seimbang. Kalau enggak, kita sebut model tidak seimbang. Dan biasanya kita tambahkan sumber atau tujuan demi dengan biaya nol supaya seimbang. Terus gimana cara nyari solusi awalnya? Ada 3 metode. Pertama, normalisasi corner rule (OCR), mulai alokasi dari pojok ke atas tabel. Kedua, transport value (LCV), mulai dari biaya terkecil dulu. 3, procrastination method (PAM), itu penalti biaya biar solusi awal lebih baik. Setelah itu kita pakai metode stepping stone atau multiple. Buat cek solusi udah optimal atau belum. Kalau belum, kita perbaiki. Lagu Jatuh Bangun oleh Rhoma Irama mulai terdengar pelan, menggambarkan proses iterasi dan usaha. Pernah mendatang semangat tugasnya soal datang ini berganti model transportasi ulang tetap pusing. Kami kurang harus terus berjuang.
solusi walau kadang sesama. Bangun berjasa banyak tinggal, walau susah dan merelakan hati. Kasihkan barang sesuai kebutuhan, hitung biaya dengan cara harus diperbaiki. Bangun mengadang baru jalan, susah dan melelahkan hati. Bersama teman cara ini, aku bangun berjalan sampai pasti berhasil. Hanya berkata menghadapi tantangan. Proses cari solusi optimal itu memang jatuh bangun, harus sabar dan terus coba. Kalau begini seru juga belajar riset operasional sambil dengerin lagu dangdut. Untuk contoh perhitungan, misal pakai metode LCD, kita cari kotak biaya paling rendah dulu, alokasikan barang sebanyak mungkin sesuai kapasitas supply dan permintaan demand. Kalau sudah selesai operasi, kita dapat Tensinya optimal yang meminimalkan total biaya. kadang ada kendala, tapi jangan menyerah ya. Yang menantang, mobil transportasi yang bunyi, kadang hati terasa lelah, tapi aku takkan menyerah. Jangan pernah kehilangan semangat, walau susah harus terus kuat.
menjadi tujuan, bersama kita raih kemenangan. Jangan pernah kehilangan semangat, walau susah harus terus kuat. Teman kita jalani sampai tugas tuntas dan pasti, walau badai menghadang jalan, kita tetap teguh bertemu. Sukseskan dari akhir. Terkadang memang kita harus menghadapi tantangan, tapi itu bagian dari proses. Kalau modelnya tidak seimbang, kita bisa tambahkan dummy source atau dummy destination dengan biaya 0 supaya tetap bisa disesuaikan.